Halo guys, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah quiz atau multiple choice di Articulate Storyland. Nah, sebelumnya kita sudah membahas gimana cara membuat home, video, materi, ya itu tiga aja sih. Nah, terus kita akan membuat sebuah quiz. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah game atau media pembelajaran tapi mungkin tidak ada waktu, bisa banget untuk menggunakan jasa dari SK Project. Harganya terjangkau dan langsung aja WA-nya ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Articulate Storyline-nya, kemudian klik kanan, lalu kita klik New Scene, kemudian until ini kita kasih nama quiz. Quiz. Oke, kemudian kita double klik di bagian sini. Oke, nah kemudian kita hapus saja ini, delete. Oke, ternyata nggak bisa. Nah, ini di insert di slides, kemudian dikasih graded question ya, graded question. Nah, kemudian kita pilih yang multiple choice, lalu klik insert slide. Nah, lalu kita masuk ke slide view. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan background terlebih dahulu. Kita picture from file. Nah, ini saya sudah ada sebuah picture ya. Nah, ini ada background yang akan saya gunakan. Terus kemudian backgroundnya ini kita taruh di belakang, cara seperti ini. Nah, setelah itu untuk soal, ini adalah soal ya. Soal itu kita taruh di sini, kita perkecil aja segini. Nah, kemudian untuk jawaban itu di sini, oke. Untuk jawaban kita perkecil segini, perkecil lagi segini, lalu ke segini, kemudian kita ke form view. Nah, ini kita kasih soal dan juga opsi ya. Sini sudah saya siapkan soalnya. Ini soalnya tentang IPA ya. Ini kita copy aja, kita kasih nomor 1 apostrofe. Nah, kemudian kita kasih jawabannya, misal sini telinga, terus hidung, tenggorokan, kemudian kaki. Nah, kan jawabannya yang benar adalah hidung ya. Nah, kita klik di bagian korek ini. Lalu untuk poinnya, jadi ini poin per soalnya berapa? Di sini saya ingin menggunakan poin itu sebanyak 20. Nah, kemudian jika salah maka poinnya adalah 0. Kemudian feedback ketika user itu jawab benar. Feedbacknya adalah misal, hebat, kamu menjawab dengan benar. Misal kalau salah, feedbacknya adalah, maaf, jawaban kamu masih kurang tepat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide view lagi. Nah, kita ingin menempatkan jadi opsi ini di ini ya, jadi A sini, B sini, C sini, D sini. Nah, jadi kita kecil gini, dan kita ke bawah. Oke, nampaknya kita harus ke kanan dulu untuk bagian B. Nah, kemudian ini bagian D kita juga ke kanan lagi. Nah, baru kita bisa menyeting di bagian A. Oke, nampaknya belum bisa juga. Kita langsung saja setting seperti ini. Kemudian kita segini, lalu di bagian tenggorokan kita perkecil, atau bagian opsi C ya. Jadi kita perkecil, kita ke bawah. Oke, kita sudah sejajarkan. Oke, kemudian di opsi D kita juga ke bawah seperti ini. Oke, kemudian opsi C kita taruh di segini. Oke, kemudian kita perpanjang. Nah, kemudian supaya jawabannya itu masuk ke bagian putih-putih, kita tab aja. Nah, ini ya kita tab. Ini juga kita tab. Lalu yang bagian D ini juga kita tab. Nah, kemudian untuk membesar tulisan kita klik di bagian ini, kemudian klik home, lalu di perbesar ya, dengan klik di grow font. Oke, segini.
lalu klik di sini, kita ke atas supaya ke tengah gitu ya. Oke, kemudian kita kasih ini di bagian kaki, ini masih kurang estetik. Nah, udah cocok sih. Oke, di hidung juga kurang dikit. Nah, seperti ini aja untuk kuis ya. Nah, kemudian kita tambahkan supaya ketika player klik salah satu jawaban, maka dia akan mendapatkan respon. Nah, caranya ini di bagian sini, di bagian submit multiple choice, when the user click submit. Nah, ini diganti jadi radio button 1. Nah, kemudian kita kopinya itu di sini, lalu kita paste pakai ini. Nah, lalu unasync ini kita kasih radio button 2, lalu paste lagi. Ini ganti radio button 3, paste lagi, ganti radio button 4. Oke, kemudian ininya kita perbesar ya, jadi misal 44 cukup lah, 44. Nah, kemudian kita akan mencoba dengan preview di scene. Nah, dan akan muncul soalnya. Nah, misal kita jawab dengan jawaban yang salah, itu tenggorokan. Nah, maka incorrect, maaf, jawaban kamu masih kurang tepat. Continue. Misal kita ulangi lagi, replay ya. Nah, kita jawab dengan jawaban yang benar, yaitu hidung. Nah, maka correct, hebat, jawaban kamu benar. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan soal lagi, kita tinggal duplikat aja seperti ini. Duplikat, kemudian duplikat. Misal sini saya akan membuat 5 soal ya. Kita duplikat lagi. Nah, ini sudah 5 soal. Dan untuk soal nomor 2 kita masuk ke form view. Terus ininya kita copy nomor 2. Udah yang bisa mengapung di air disebut misal ringan. Berat. Terus habis itu ada terapung. Soal di sini adalah kayu seperti ya. Nah, jawabannya adalah terapung. Kemudian untuk soal nomor 3, apa yang menyebabkan hujan turun? Nah, ini misal supaya lebih singkat adalah kita ganti aja apa yang diturunkan oleh hujan. Nah, jawabannya adalah air ya. Air. Misal di sini adalah kayu dan uang, lalu makanan. Nah, ini koreknya jangan lupa diganti. Nah, kemudian nomor 3 misalnya adalah benda yang bisa mengubah cahaya menjadi panas. Oke. Nah, ini jawabannya logam. Angin misalnya, opsinya yang salah, logam, angin, kemudian air, misal api. Sorry. Oke, ada error di sini namanya. Kita hapus saja ini. Oke. Ini kita duplikat lagi. Jawabannya tadi logam, misal api, air, angin. Nah, dan soal yang kelima adalah benda yang terbuat dari bahan logam dan digunakan untuk memasak. Oke. Jawabannya wajan ya, wajan. Dan ini ada misal lain ada piring, garpu, dan juga misal sedotan.
Oke, kemudian jawabannya adalah wajan. Nah, kemudian bisa diperhatikan teman-teman, yaitu kita bisa shuffle answer ya. Nah, jadi shuffle itu artinya kita random answer. Jadi misal telinga ini kan kita tempatkan di A. Nah, ketika kita optionnya shuffle, maka dia bisa ke C, ke D, atau ke B gitu ya. Nah, itu adalah shuffle answer. Kalau non, maka dia tidak akan me-shuffle atau merandom answernya. Nah, kemudian kita preview terlebih dahulu. Preview the scene. Oke, nah ketika kita klik jawaban yang salah, maka dia akan incorrect. Dan ketika kita klik continue, maka dia akan lanjut ke slide yang selanjutnya. Benda yang bisa mengapung di air tersebut terapung. Oke, continue. Kemudian apa yang diturunkan oleh hujan? Air. Oke, continue. Benda yang bisa mengubah cahaya menjadi panas? Logam. Benda yang terbuat dari bahan logam digunakan untuk masak? Wajan. Oke, nah setelah itu yang terakhir kita akan menambahkan apa namanya, ini kita tambahkan nomor 4 dulu, menambahkan result ya. Menambahkan result, ini kita masuk ke bagian 5, lalu masuk slides, kemudian klik pada bagian results. Nah, setelah itu pilih bagian graded results, lalu klik insert slide. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan quiz timer. Nah, terus ininya kita pilih semuanya. Lalu passing score ini adalah skor minimal untuk menentukan user itu lulus atau tidak. Nah, minimal misal kita kasih passing score-nya adalah 40 ya. 40%. Kemudian klik OK. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu picture untuk background ya. Misal kita tambahkan ini, kemudian picture-nya ini kita taruh di bagian bawah. Oke, supaya lebih gampang langsung aja klik kanan, kemudian send to back. Nah, seperti ini. Untuk quiz resultnya ini kita kasih kayak gini orang-orang supaya lebih jelas. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sukses. Nah, sukses ini adalah ketika user itu menyelesaikan quiz dengan memperoleh hasil minimal atau lebih. Nah, untuk review quiz ini kita hapus saja dengan klik delete. Nah, next you passed ini kita ganti menjadi misal selamat kamu lulus ujian. Oke. Kemudian di bagian failure ini untuk review quiz ini kita hapus saja. Kemudian di bagian retry quiz kita taruh ke tengah seperti ini. Dan untuk stylenya kita ganti menjadi orange ya misal. Nah, sorry you didn't pass kita ganti menjadi maaf kamu belum lulus. Oke, seperti itu. Nah, kayaknya ya udah kayak gini aja sih. Oke, jangan lupa kita tambahkan tombol home. Kita Ctrl C. Ini tombol home-nya ada di scene video ya. Scene video kita Ctrl C. Kita ke bagian quiz result ini kita Ctrl V. Nah, seperti ini di sini. Jadi nanti user setelah selesai menyelesaikan quiz dia bisa kembali ke apa namanya? Ke home lagi. Nah, kita coba dengan preview lalu di scene ya. Misal di sini skenario-nya kita adalah tidak bisa mengerjakan kuis dengan nilai minimal atau tidak mendapatkan nilai minimal. Jadi benernya harus bener satu aja. Apa yang digunakan manusia untuk bernafas? Misal telinga. Oke, salah. Benda yang bisa mengapung di air disebut terapung. Oke, malah kita aja benar. Sorry. Jadi ini kita jawab yang salah saja. Nomor 4 kita salah aja. Dan nomor 5 kita juga salah. Oke, jadi skor kita harusnya adalah 20 ya. Nah, maka di quiz result, maaf kamu belum lulus. Dan poinnya 20, skornya itu kita hanya mendapatkan 20%. Ketika kita klik retry, kita akan masuk ke nomor 1 lagi. Misal kita jawab dengan benar semua ya. Oke, harusnya nilai kita adalah 100 dan di quiz result kita akan mendapatkan nilai 100. Dan kita
akan mendapatkan keterangan bahwa kita lulus ya. Nah, kemudian kita klik home, maka kita bisa ke home ya. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kita previewnya hanya di scene. Kalau entire project, maka kita bisa masuk ke home. Nah, gitu aja video dari SK21 mengenai bagaimana caranya membuat sebuah kuis di Articulate Storyland. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin membuat sebuah media pembelajaran atau game, bisa banget untuk menghubungi SK Project yang ada di deskripsi ya. Harganya terjangkau pokoknya. Dan saatnya mungkin kita akan membuat sebuah game drag and drop di Articulate Storyland untuk video selanjutnya. Oke, sekian saja dari SK21. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.